Kejaksaan masih mendalami siapa saja yang terlibat dalam dugaan pemberian suap dan gratifikasi dan kemungkinan adanya nama lain yang bisa jadi tersangka. Lebih dalam kita akan berbincang dengan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar. Pak Qohar, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi. Pak Qohar, bagaimana Kejaksaan bisa mengungkap indikasi adanya suap dari kasus ini? Iya, baik. Bahwa penangkapan 3 hakim dan 1 pengacara tidak dilakukan secara tiba-tiba. Namun jauh sebelum itu, para penyidik di Jampitsus yang tergabung dalam Satgas Penyidikan P3 TPK melakukan penyelidikan setelah adanya putusan perkara atas nama terdakwa Ronald Tanur yang telah diputus bebas oleh Hakim Majelis pada Kejaksaan Negeri Surabaya. Kita tahu bahwa dalam putusan tersebut menimbulkan kontroversi khususnya dalam masyarakat lapisan bawah, sehingga dari sanalah kita turun secara diam-diam, kita turunkan tim penyelidik, dan di sana kita menemukan ada indikasi peristiwa pidana. Tentu sebelum kami menyimpulkan ada peristiwa pidana, kita telah minta keterangan beberapa pihak secara tertutup, dan juga kita ada bukti elektronik terkait dengan pertemuan hakim dan pengacara terdakwa. Baik, Pak Qohar, maaf saya potong. Yang jadi pertanyaan gini, bukti pertama yang mengarah ke suap apa sehingga kemudian Kejaksaan bisa menelusuri ini? Apakah berasal hanya dari kecurigaan vonis bebas atau ada bukti lain yang kemudian membuat Kejaksaan yakin menelusuri kasus ini karena ada dugaan suap dan juga gratifikasinya? Ya, tadi saya lanjutkan, Pak ya. Setelah kami menemukan bukti elektronik dan ada indikasi pertemuan dan keterangan saksi, kami tingkatkan perkara ini ke tahap penyidikan karena sudah ditemukan 2 alat bukti. Ya. Kemudian dalam pelaksanaan penyidikan ini kami manggil beberapa saksi termasuk transaksi dari keuangan. Kemudian kami lakukan penggeledahan dan penangkapan. Dan semakin kuatlah dugaan itu ketika di dalam penangkapan dan penggeledahan itu kita temukan di dalam bukti elektronik itu memang ada percakapan, ada komunikasi di antara para pihak terkait dengan perkara Ronald Tanur. Kemudian juga kita temukan barang bukti berupa uang pada 4 tersangka, baik uang rupiah, dolar Amerika maupun Singapura. Ya, dan lebih lagi, yang lebih menguatkan lagi, kita temukan bukti dokumen transaksi keuangan kepada siapa uang itu diserahkan, berapa jumlahnya, ini kita sudah punya semuanya. Baik Pak Qohar, maaf saya potong lagi, yang pertama kali ditangkap ini siapa Pak? Semakin yakin. Ya, penangkapan kita lakukan secara serempak, Mbak. Jadi ke-4 tersangka ini, yang 1 ada di Jakarta, yang 3 di Surabaya, pada waktu dan jam yang sama, tim bergerak untuk melakukan penangkapan kepada yang bersangkutan. Jadi tidak ada yang siapa yang dulu, sama. Kita satu perintah terhadap kawan-kawan yang ada di lapangan. Baik, lalu bagaimana dengan pelaku penyuapan ya Pak Qohar? Apakah ini juga dikejar dari pihak siapa yang kemudian melakukan penyuapan? Selain pengacara? Ya, yang pasti uang itu dari pengacara dan terus kami kembangkan, kami dalami tentang dari mana asal usul uang itu. Tentu sekarang lagi dalam proses, saya tidak sampaikan sekarang karena ini baik yang ada di Gedung Bundar maupun yang ada di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, para saksi sedang diperiksa dan didalami tentang terkait asal-usul, berapa jumlah seluruhnya, dan motivasi apa tujuannya.
Pak Kohar, kan gini, Coba. Mahkamah Agung itu kan sudah kemudian menjatuhkan vonis 5 tahun ya. Kapan kemudian Ronald Tanur ini akan dieksekusi untuk ditahan? Ya, untuk Ronald Tanur dalam perkara ini akan kami panggil sebagai saksi. Sebagai tambahan, tadi malam kita lakukan penggeledahan di rumah orang tua Ronald Tanur. Saat itu kebetulan Ronald Tanur tidak ada di tempat, namun demikian kami panggil, kami cari untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Jadi Ronald Tanur belum sebagai tersangka. Namun demikian nanti apabila alat bukti cukup yang mengarah pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Ronald Tanur dalam perkara suap ini, kami akan tetap lakukan penetapan sebagai tersangka. Namun demikian, saya ulangi lagi, apabila cukup alat bukti terhadap Ronald Tanur maupun keluarganya. Tapi sudahkah ada upaya untuk mengajukan pencekalan, Pak? Sudah. Jadi para pihak sebelum kami melakukan penangkapan sudah kita lakukan cekal kejaksaan ke luar negeri. Baik, dan saat ini sudah diketahui di mana keberadaan Ronald Tanur ya, Pak? Untuk sementara Ronald Tanur tinggalnya di Surabaya. Tim lagi bergerak mencari dan panggilan juga sudah kami layangkan untuk dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan termasuk keluarganya. Dan kapan pemeriksaannya, Pak Kohar? Begitu, Mbak Livi. Pemeriksaan saya sampaikan mulai tadi, besok, sampai minggu depan, semua sudah terjadwal. Bukan hanya terbatas Ronald Tanur, tapi saksi-saksi yang mengetahui, yang melihat peristiwa ini semua akan kita panggil, kita dengarkan keterangannya untuk dilakukan pemeriksaan. Baik, terima kasih Pak Kohar sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kita tunggu nanti update selanjutnya dari kasus ini. Sehat-sehat selalu, Pak.